rasa hebat membuat neraka di barzakh. Ternyata apa yang terjadi? Negara aja yang dibakar sampai kemarin masih belum selesai ya. Siapa kebakar berganti-ganti. Makanya nama jadikanlah Al-Quran sebagai apa? Konsep hidupmu, ya kan? Nah, dan jangan sampai kamu tinggalkan Al-Quran. Dia disuruh kamu latihan menghafal lagu beruntung kamu. Awalnya berat, tapi dipaksa ya. Paksa terus. Bapak ini pandai kayak ini dipaksa. Saking dipaksanya itu kadang-kadang Bapak juga memikirkan kenapa? Karena Bapak ngambil. Di saat Bapak disuruh di waktu Bapak jadi koli itu, jadi kamu jadi koli atau jadi pendakwah? Bapak bilang saya pendakwah. Apa dia Bapak? Sadar orang Allah kan? Ratusan pendeta yang masuk Islam gara-gara Ahmad Dedan, sekarang kami tinggal Ahmad Dedan, ini pahalanya sampai dengan rupanya Ahmad Dedan sama juga dengan kamu, orang umum, tapi punya semangat yang luar biasa. Makanya jangan kamu tinggalkan Al-Quran. Paksa sedikit tak apa-apa, memang berat. Tapi kalau ada rangkaian paksaan dia akan terbiasa. Apa? Ngaji ini kan terbiasa aja ya. Sudah itu apa yang terjadi? Jangan juga Bapak dia. Besok kan kamu di kuliah nih. Yang biasa terbiasa kan nanti di kampus ini berguna. Apa gunanya Pak? Ada musabaqah antar mahasiswa. Alhamdulillah, Bapak musabaqah antar mahasiswa juara 1 juga. Di mana Pak? Di Aceh, Universitas Syekh Kuala. Padahal sebelumnya juara 1, juara 2 ada. Pas Bapak lihat, kenapa juara 1 filenya? Bapak bilang ini Bapak sisir ya, sini ya, pasang juara. Kenapa? Karena Al-Quran itu bisa membukakan rahmat. Kalau ada mengaji kamu dapat, kamu dapat rahmat ya. Nah, dia dengan asbab Al-Quran itu kita bisa dapat rahmat. Sudah itu apa lagi Pak? Dari aspek sosiologis. Hebatnya Al-Quran. Nabi tidak sekolah, tapi dari aspek sosiologis itu dilihatkan oleh Allah melalui Al-Quran itu. Surat 24 ayat 27. Surat Al-Quran, lihat. Surat 24. Silakan. Ayat 27. Ada miknya sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. ya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Coba ulang lagi dari sebelahnya. Pakai ini. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah orang yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ya. Jadi adab-adab bersosial ada dalam Al-Quran. Di dalam kehidupan Rasulullah itu tidak ada, tapi Al-Quran itu menuntut kita beradab. Nah, ini membuktikan Al-Quran itu wahyu. Makanya itu apa baca? Salam. Makanya kita tahu jadinya hakul muslim alal muslim sidqun. Hak muslim sesama muslim itu ada 6. Apabila dia mau masuk rumah dia baca salam. Ada kamu baca salam? Gara-gara salam aja masuk patur ramai itu kamu. Berawal anaknya tidak pandai dikasih kayak gini, nanti mau masuk rumah menghubungi papa mama baca salam ya. Kenapa? Karena dengan salam itu berarti kita sudah mendoakan orang, ya kan? Assalamualaikum. Kamu lihat kita kecil itu ya kecil saya. Gimana dia sekolah asrama? Kok bisa ya? Akhirnya ramai-ramai orang masuk asrama. Berapa orang masuk? 20 juta. Nih berharga Al-Quran. Sampai hari ini kamu 700 orang bapak cerita ya.
sofa 1.500. Cuma dengan baca salam aja. Makanya nanti kalau kata papa mamamu, ya kan? Sempatkanlah dia bahagia dengan kalimat-kalimat Al-Quran yang diajarkan Rasulullah. Ini unsur sosial lagi logis. Apabila dia meminta nasihat, kata Rasulullah, nasihati. Rupanya gurumu, ya kan, mengundang Ustaz Doktor dalam jemari kan, memberikan nasihat. Bapak pun diikutkan. Ini. Apabila dia bersih, doakan ya kan. Apa dibaca? Alhamdulillah kan. Apa doa kita untuk dia? Ya Allah, semoga engkau dirahmati Allah. Betul? Lantas kamu doakan enggak? Ya bihumullah wa yuslihwal. Kenapa kamu ajar dulu kamu? Nah di sini nih surat An-Nur ayat 27 sampai 29. Silakan baca lagi supaya mantap ulang. Artinya jalan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dan demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Ya. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka Ya terus. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu dapat izin. Jangan masuk nyelonong-nyelonong ke rumah orang yang orang itu ada. Apalagi sempat ada CCTV, ya kan? Nih, nasopan anaknya deh. Ya kan? Tapi kalau kamu kita bisnis, assalamualaikum, waalaikumsalam, rupanya nah ada orang bahkan kalau tadi ada orang bahkan dan salah dengar, ada orang. Jangan masuk. Itu adabnya. Ilmu sosiologis, ilmu kemasyarakatan. Jadi ada hak muslim yang harus dilakukan dan dirinci oleh Nabi. Hakul muslim ala muslim situ. Hak muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Ya kan? Apa Pak yang selain tadi Pak? Apabila dia sakit, jenguk. Walaupun dia membuli kamu, kadang-kadang dengan jengukan kamu, ya kan, kunjungan kamu sadar dia menjadi kawan akrab. Nabi diludahi lagi. Tapi di saat yang meludahi sakit, Nabi menjenguknya. Rupanya malu orang yang meludahi kan. Sebaik-baik manusia rupanya nampaklah dari saat-saat kita berbuat jahat kepadanya, tapi dia membalas dengan apa? Kebaikan. Apa orang anda? Tuh. Kemudian apabila dia melihat apa? Urus mayatnya. Jangan hanya segera melihat sampai ke kubur, urus mayatnya. Kata Nabi kalau sampai ke kubur itu 3 kira kita dapat pahala. Itu 1 kira itu sama sebesar bukit kubur. Ada yang nggak pernah umroh? Belum. Mudah-mudahan besok haji umroh semuanya. Amin. Amin. Ya. Kita cari amin. Kemudian membalas penghormatan orang lain. Ini silakan buka surat 4 ayat 86. Surat 4 ayat 4. Surat 4. Oh ini cepat aja. فإذا حييتم بتحيات فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. Artinya, dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Ya. Aku Allah memperhitungkan segala sesuatu. ya, jadi kalau ada orang berbuat baik kita balas. Kalau bisa balas yang lebih baik. Ya kan? Balas yang lebih baik. Minimal apa? Sama, berimbang. Itulah ilmu sosiologis yang diajarkan Al-Quran kepadamu, yang dijelaskan, dijabarkan Rasulullah melalui